Shalom saudara, ketemu lagi dengan channel Suara Kenabian dengan saya Elisa Maria Irawan. Ada sesuatu yang saya mau share buat setiap saudara, terutama orang-orang Kristen yang ada di seluruh tanah air. Memasuki pemilu 2024, ada sebuah urgent call yang sangat sensitif, yang sangat penting buat bangsa kita. Nah, yang saya mau ceritakan adalah pada hari Jumat kemarin tanggal 17 November. Itu jadwal saya untuk pengajaran via Zoom meeting. Hari itu saya ada pengajaran tentang nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Tapi biasanya sebelum 30 menit sebelum masuk pengajaran Zoom meeting, saya selalu ambil waktu 30 menit untuk berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang memang Tuhan sudah bebankan dan taruh di hati saya. Dan singkat cerita, Jumat kemarin itu sekitar jam 7 kurang 10 menit, saya merasakan ada hadirat Tuhan yang begitu sangat kuat, terutama di ruangan di mana saya akan melakukan pengajaran Zoom meeting. Dan pada waktu saya berdoa lewat doa bahasa karunia roh, dan tiba-tiba ada sebuah erangan yang begitu sangat kuat, dan ada beberapa nubuatan dan perkataan dan doa yang saya naikkan dan saya keluarkan. Tapi di tengah-tengah itu saya melihat sebuah penglihatan yang sangat ilahi. Saya melihat di atas puncak gunung ada sekelompok raja wali yang sedang terbang mengelilingi di atas puncak gunung tersebut, di tengah-tengah kabut yang begitu sangat kelam. Dan waktu saya melihat penglihatan tersebut, saya bertanya, Tuhan, ini ada apa? Dan roh Tuhan tiba-tiba membawa saya pada sebuah impresi di roh yang sangat kuat, yang saya rasakan begitu sangat kuat dan begitu kental, begitu luar biasa. Dan tiba-tiba inilah pesan Tuhan yang saya tangkap, yang malam hari ini saya mau share buat saudara. Tuhan berkata, "Nak, aku sudah memerintahkan dan sudah memanggil para nabi dan nabi aku untuk menubuatkan, untuk membangkitkan para pendoa-pendoa di atas seluruh negeri bangsamu untuk mengawal pemilu 2024. Jauh hari sebelum Tuhan menyampaikan dan memperlihatkan saya sebuah penglihatan seperti yang saudara lihat di gambar background ini kurang lebih yang saya bisa coba untuk mendesain, untuk memperlihatkan apa yang saya lihat di alam roh. Dan jauh hari sebelum Tuhan itu memberikan saya penglihatan seperti penglihatan semalam, memang Tuhan itu memberikan sebuah beban ke saya dari semenjak tahun 2022, pertengahan tahun 2022 itu sekitar bulan Juni, saya sudah mendapatkan pesan Tuhan untuk mengawal pemilu 2024. Tapi baru bisa direalisasi itu pada tahun 2023 sekitar bulan Februari. Saya dengan beberapa teman-teman berdoa di satu tempat, dan kami berdoa menyembah dan menyampaikan pesan nubuatan, sekaligus saya mengajar tentang suara kenabian dan lain sebagainya. Tapi sayangnya itu hanya bisa berlangsung sampai pada bulan Juni karena satu dan dua hal. Nah, setelah kira-kira bulan Juli dan Agustus atau Oktober lah, saya kemudian kembali lagi untuk mengajar secara intensif lewat Zoom meeting dan kemudian live streaming di channel Els Ministry tentang karunia-karunia kenabian dan juga karunia-karunia roh dan lain sebagainya. Dan ini yang saya mau tegaskan sekali lagi, saya mau menghimbau siapapun kita, semua orang-orang Kristen, apapun kita mendukung calon pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau apapun. Saya tidak berbicara siapa yang kita dukung secara pribadi. Saya tidak berbicara kita itu berpihak kepada siapa. Tapi yang saya mau menghimbau adalah setiap pendoa-pendoa syafaat, setiap orang-orang Kristen, mari kita satukan hati, mari kita satukan iman kita. Kita berdoa supaya Tuhan menetapkan apa yang terbaik buat bangsa kita. Sejujurnya kita manusia, kita tidak tahu kok siapa yang terbaik
baik. Kita hanya bisa menilai, kita bisa hanya melihat sejauh mata kita memandang. Hal yang sama terjadi pada saat Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk mengurapi seorang raja yang baru untuk menggantikan Saul yang sudah ditolak oleh Tuhan. Tiba-tiba Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi salah satu anak daripada Isai untuk menjadi pengganti raja, untuk menggantikan Raja Saul. Dan pada waktu dikumpulkan semua anak-anak Isai, kemudian majulah anak tunggal daripada Isai. Dan Samuel melihat ini orang begitu gagah perkasa, tinggi besar, dan ini cocok sekali untuk menjadi raja. Tapi apa yang dilihat oleh Samuel ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan engkau melihat dengan matamu, tapi aku sudah menolak hatinya. Tuhan yang jauh lebih tahu hati setiap pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden. Itu sebabnya kita harus bersatu hati, melepaskan semua ego kita, melepaskan semua pendapat kita, siapa yang kita usung dan lain sebagainya. Kita tidak bisa mengandalkan apa kekuatan manusia kita. Kita menilai apa yang kita bisa lihat dengan mata jasmani kita. Tapi Tuhan melihat yang apa yang di roh. Tuhan menilai apa yang di roh. Mari kita bersama-sama berdoa untuk minta Tuhan intervensi, untuk minta Tuhan tetapkan buat bangsa kita yang terbaik, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang hati nurani, yang murni, yang mencintai rakyat Indonesia, yang mau memajukan bangsa kita dan mau melakukan amanah dan juga pesan yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun denominasimu, apapun interdenominasi gerejamu, kita yang takut akan Tuhan Yesus, kita yang diselamatkan oleh darahnya. Mari karena kita mencintai bangsa ini, mari kita wujudkan dengan mendoakan pemilu 2024 supaya sungguh-sungguh kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas bangsa negeri kita. Terima kasih saudara yang mendengarkan pesan nubuatan yang saya sampaikan malam hari ini. Saya berdoa Tuhan akan mengkonfirmasi, Tuhan akan menggerakkan para nabi dan nabiah seperti yang ditulis oleh Yeremia pasal yang ke-22, 23, bahwa kita harus masuk ke dalam dewan musyawarahnya Tuhan, melihat dan menyuarakan apa yang Tuhan tetapkan buat bangsa dan negeri kita. Dan Amos pasal yang ketiga ayat yang 7 dan ke-8 berkata, singa sudah mengaum, siapakah yang tidak bernubuat? Tuhan sudah berbicara, siapakah yang tidak akan menyampaikan pesannya? Dan saya berdoa kita hamba-hamba Tuhan yang menangkap isi hati Tuhan, mari menyuarakan dengan tepat, mari menyuarakan dengan murni, mari menyuarakan bagi kemuliaan nama Tuhan atas bangsa negeri kita. Shalom Alaikum. Saya Elisa Maria Irawan berterima kasih dan bersyukur Tuhan Yesus memberkati setiap saudara yang mendengarkan pesan ini. Like, subscribe dan share bersetiap umat orang percaya. Amin, amin, amin.